sini Imam Syafi'i itu nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sebagian, namanya sebagian, mana aja kita pilih boleh. Bagusnya kan begini. Nah, ini balikin lagi. Baik, selanjutnya faslun wa furudul wudu. Fardunya wudu itu sittatu asya, ada 6. Jadi fardunya wudu itu ada 6. Wudu itu kalau memang benar-benar kita sempurnakan, itu bisa menghapus semua dosa-dosa. Dosa-dosa kita, berjatuhan dosa-dosa kita. Ya. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man tawadda'a fa ahsinul wudu, kharajat khotoyahu min jasadihi hatta tahruja min tahtil atfar." Jadi ketika kita melakukan wudu dan menyempurnakan wudu, ya, maka kesalahan-kesalahan itu berjatuhan dari badan kita, ya, berbarengan dengan air, tetesan sebekas air wudu itu berjatuhan dosa-dosa kita, ya. Jadi bersuci ini memang yang kita sucikan itu secara syariat memang yang zahir saja. Terkadang tanya, ketika kita buang angin yang dibasuh kok cuma muka itu nggak dibasuh begitu. Lagi-lagi kita kalau berbicara syariat nggak sampai sebegitu. Bersuci kalau kita berbicara hakikat nggak akan bisa. Tapi kalau bersuci berbicara syariat, insya Allah kita bisa penuhin. Ya, kita bersuci, wudu udah suci semuanya, tapi ketika sholat pasti masih bawa kotoran. Itu kalau berbicara syariat. Ya, contoh juga kita sholat dianjurkan menutup aurat. Ya, menutup aurat. Tapi ketika menutup aurat ini tujuannya apa? Apa tidak terlihat aurat kita di hadapan manusia? Kalau memang itu, ketika kita sholat di rumah sendirian, di kamar sendirian, gak ada orang, boleh dong kita buka aurat sholatnya. Ya, itu kalau berbicara hakikat. Ya, jadi nutup aurat secara hakikat kita nggak akan bisa, karena di mata Allah kita itu udah sama aja, mau pakai pakaian mau nggak pakai pakaian itu sama aja, terlihat. Ya, nah begitu juga. Maka syariat sama hakikat itu selalu berjalan seiring, nggak boleh kita jalanin satu-satu, nggak boleh, harus berjalan seiring. Ya, ketika berwudu juga begitu. Ya, wudu sudah anjurannya, sudah ajarannya baginda Rasulullah SAW. Rukun-rukun wudu itu apa aja yang dibasuh sudah jelas, sudah jangan dipertanyakan kenapa ketika buang angin kok nggak dibasuh dubur kita gitu loh ya. Itu baik. Jadi furudul wudu ada beberapa wajibnya, fardunya wudu itu ada 6. Nah, maka sempurnakanlah wudu itu. Ya, sempurnakan. Jadi ada cara wudunya seperti apa, cara doanya seperti apa begitu. Ketika melihat air saja kita sudah ada doanya. Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Ketika melihat air saja itu sudah ada doanya. Ya. Ketika membasuh tangan, Allahumma hfad yadayya min ma'asiyatika kulliha. Ya Allah, hamba berlindung, jagalah tangan ini dari segala maksiat ya yang pernah saya lakukan, semua maksiat. Jadi Allahumma hfad yadayya min ma'asiyatika kulliha. Itu ketika kita membasuh tangan. Kemudian setelah membasuh tangan,
apa? Kumur ya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Itu doa kumur. Macam-macam sih doa kumur itu. Ya, ada yang Allahumma a'inni itu. Yang seringnya Allahumma a'inni ala dzikrika itu doa-doa untuk apa? Untuk menyempurnakan ibadah. Doa untuk menyempurnakan agar disempurnakan segala ibadah. Nah, setelah kumur nanti apa? Istinsyaq, menghirup air dalam hidung, itu doanya Allahumma adihni raihatal jannah fa anta anni radin. Jadi doanya seperti itu, ya Allah, berikanlah ridhamu agar hidung ini sempat untuk mencium bau surga. Nah, kalau untuk diberikan ridho untuk mencium bau surga, ya pasti masuk surga. Memang kalau di luar udah bau surganya, ya kalau udah masuk surga udah, itu intinya minta ridho agar dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, memang ada sebuah keterangan, jangankan masuk, nyium bau surga aja enggak. Begitu. Nah, jangankan masuk surga, nyium aja enggak. Itu ada keterangan seperti itu. Makanya ketika kita menghirup dari hidung itu ya, air ke hidung, Allahumma arihni raihatal jannah fa anta anni radin. Tuh, ya. Dah. Kemudian baru niat. Setelah kumur baru niat. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Itu niat di mulut. Nanti ketika basuhan pertama, ya, yang rukun pertama kan an-niyatu indal ghuslil wajhi. Tuh, niat ketika membasuh wajah. Jadi pas basuhan pertama ini hatinya nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Ya. Jadi pas membasuh, basuhan pertama itu hatinya. Nah, tadi di mulut cuman sunnah. Ini sudah jelas indal ghusli, ketika membasuh itu nampakkan niat di dalam hati kita. Itu ya. Nanti basuh muka juga begitu. Doanya juga ada, Allahumma bayyid, ya Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ada di juz 4 itu doanya. Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ya Allah, putihkankah wajahku nanti ya Allah di hadapanku itu ketika membasuh muka, yang mana engkau putihkan wajah-wajah orang mukmin dan engkau gelapkan wajah-wajah orang kafir. Takutnya nanti kita digelapkan juga orang kafir. Makanya itu kita doa memohon. Berarti ada bukti kalau kita tuh pingin. Nah, kalau nggak pernah memohon kan berarti nggak ada bukti kalau kita pingin disinarkan wajah kita, dibersihkan wajah kita ketika yaumul qiyamah. Nah, itu ketika membasuh muka. Jadi pertama rukun adalah niat. Niatnya ketika membasuh muka. Wah, itu tadi di mulut tadi hanya sunnah. Nah, yang wajibnya malah di ketika membasuh muka itu. Rukun yang kedua wa ghuslul wajhi, membasuh wajah. Oke. Kemudian yang ketiga wa ghuslul yadaini, ya, membasuh dua tangan ilal mirfaqaini sampai siku-siku. Jadi jangan sampai siku-siku saja. Nanti sampai sini aja tanggung. Pentokin juga nggak apa-apa. Ya, karena nanti ketika di yaumul qiyamah nanti itu yang bekas kita sering dibasuh dalam wudhu kita itu bernyala. Nah, kalau kita yang sering basuh ya nyalanya sampai sini aja. Kalau sini nyalanya sampai sini nanti. Ya, tanggung. Banyakin kalau kita itu pakai tangan. Kemudian Allahumma a'tini, doanya ya, kitabi biyamini, ya, wa hasibni hisabai yasira. Ya Allah, berikanlah catatan amalku di tangan kananku nanti ya. Pokoknya catatan amal itu, kata ada sebuah keterangan, catatan amal itu diberikan kepada hambanya
Kalau dia nerimanya tangan kiri, berarti kejelekannya banyak. Sudah mendekat-dekat udah banyak nerakanya gitu istilahnya. Tapi kalau catatan amal itu diberikan dari tangan kanan, yang terima tangan kanan, insya Allah udah banyak itu ke surganya. Itu berarti amal baiknya banyak. Itu ya. Jadi ketika membasuh tangan doa seperti itu agar catatan amalnya itu diberikan di tangan kanan. Kemudian wa mashu ba'dir ra'si, membasuh sebagian kepala. Mau di sini terserah membasuhnya itu. Ya, cuma jangan sedikit kalau bisa. Ya. Ya, kan kita nanti nyala. Kalau kita basuhnya segini saja, nanti nyalanya di sini doang. Kalau basuh belakang ya nyalanya di sini. Ya. Jadi di dalam kitab Maraqil Ubudiyah saya pernah dapat keterangan dari membasuh yang sanadnya sampai baginda Rasulullah itu, jadi dibalik lagi. Di sini Imam Syafi'i itu nggak apa-apa. Sebagian, namanya sebagian, mana aja kita pilih boleh. Bagusnya kan begini. Nah, ini balikin lagi. Ya, semua kena rambutnya. Nanti kalau memancang semua tuh, ya. Kalau sini saja dikit aja, nanti yang mancang sini doang. Nah kalau kita jauh nggak kelihatan Rasulullah, ya nggak terlihat. Makanya itu yang banyak di basuh semua juga bagus, ya. Cuman kalau sedikit aja udah sah, intinya sudah sah begitu. Ya. Jadi membasuh sebagian kepala. Doanya apa? Allahumma harrim sya'ri wa bashari 'alan nar. Allahumma harrim sya'ri wa bashari 'alan nar. Ya Allah, haramkanlah rambut dan kulitku ini dalam api neraka. Intinya minta perlindungan rambut, semua anggota badan kita, kulit kita. Ya udah, haram dan neraka, berarti diselamatkan mintanya itu. Gitu. Itu doanya. Ya, kemudian wa ghuslul rijlaini, ya, wa ghuslul rijlaini ilal ka'bain, membasuh dua kaki sampai ke mata kaki, sampai dua mata kaki. Jadi sampai mata kaki aja itu sahnya. Tapi kalau kita pengen bagusnya ya sempurnanya udah sampai ini lutut. Ya, basuh semua nggak apa-apa sampai lutut. Mata kaki sudah sah, tapi sampai lutut nggak apa-apa, sah, malah lebih sempurna, ya. Kemudian doanya Allahumma la tazillu qadami ala sirati fin nar yawma tazillu fi abdal munafiqun. Jadi ya Allah, jangan engkau gelincirkan kakiku ketika menaiki Shiratal Mustaqim. Jadi banyak orang-orang yang tergelincir, ya. Ada yang naik sirat itu baru 1 meter udah jatuh, baru naik aja udah jatuh. Ya, ada baru udah tengah-tengah jatuh, gitu. Ya. Ini memohon agar kaki kita itu ketika melewati Shiratal Mustaqim itu nggak terpeleset. Ketika membasuh wudu doanya seperti itu. Ya. Baik, terakhir wa tartibu ala ma dzakarna. Semua itu harus diurutkan yang sudah disebutkan. Ala ma dzakarna, semua apa yang sudah disebutkan tadi, tartibun harus tertib, urut, ya, berurut. Enggak boleh kaki dulu baru kepala. Enggak boleh tangan dulu baru wajah, enggak boleh. Ya, harus urut. Kalau nggak urut berarti nggak sah. Ini nggak sah wudhu kita kalau nggak urut. Oke. Ya, dah sampai sini wasunanuhu wallahu a'lam bishawab. Pertemuan berikutnya kita bahas sunah-sunahnya wudhu. Ya. Jadi ada 6 itu tadi, membahas niat. Pertama itu niat, rukun ya, fardunya wudhu, membasuh muka, kemudian tangan,
membasuh sebagian kepala, kaki, dan urut. Telinga itu sunnah. Telinga, membasuh telinga itu sunnah. Nanti pembahasannya gimana membasuh telinga yang benar, ya. Oke, itu wasunanuhu. Jadi besok sunnah-sunnahnya tentang wudhu.